Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, monggo kita terus berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, di mana masyhur bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh dengan pembebasan dari neraka. Bahkan semua sudah tahu kalau setiap hari di saat buka puasa itu Allah memerdekakan 1 juta orang, membebaskan 1 juta orang yang berhak masuk neraka diganti masuk surga. Itu setiap hari pada saat buka puasa. Lah kalau hari Jumat, maka kalau malam Jumat, maksudnya malam Jumat, maka Allah setiap jam itu membebaskan 1 juta umat yang berhak masuk neraka diganti masuk surga. Subhanallah, ini banyak sekali. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana caranya kita ini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, dan mendapatkan pembebasannya Allah. Sebetulnya kalau ditulis, kalau diucapkan gampang sekali. Cuma syaratnya aja 2. Maka di dalam Ramadan itu kalau kita kepingin mendapat maghfirah dari Allah, kalau kita kepingin dapat ampunan Allah, dapat rahmatnya Allah, dapat termasuk orang yang dibebaskan dari neraka, syaratnya cuma 2. 1, di dalam bulan Ramadan ini kita harus berpuasa. Nah ini 1. Yang kedua, jangan maksiat. Udah selesai, cuma 2 itu aja. Nah, ini. Jadi 1 puasa. Kalau enggak puasa ya jelas enggak akan dapat rahmatnya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang itu yang meninggalkan sepuasa 1 hari saja tanpa udzur, itu kalau dikodoi 1 tahun, wa in somahu, senajan walaupun orang itu benar-benar puasa, enggak akan cukup. Bahkan Imam An-Nakhai menjelaskan bahwa di 3 tahun pun dia sholat puasa berturut-turut untuk menggantikan 1 Ramadan itu tidak cukup. Saking afdolnya bulan hari-hari di bulan Ramadan. Maka monggo jangan sampai tidak puasa. Yang penting 1 puasa. Nah itu nggih. Dan tentu saja puasanya itu harus benar nggih. Puasa yang benar itu nggih, monggo 1 rukunnya puasa itu 1 niat. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah ini niat, jelas innamal a'malu binniyat. Dan niat itu kata Rasulullah harus diletakkan di waktu malam. Malam yubayyitin niyah fala syiyama. Siapa yang tidak meletakkan niat tadi malam, maka puasanya tidak sah. Harus niat. Kalau tidak, kalau dia lupa tidak niat, maka berarti misalnya tadi malam saya lupa tidak niat, sekarang ini saya tidak puasa, tapi saya haram makan. Besok setelah lebaran saya harus mengkodok puasa saya. Tapi saya sekarang saat ini seharian ini saya tidak boleh makan, haram. Nah ini, maka jangan main-main sama niat. Nah ini monggo yang biasanya kalau dulu kalau sekarang udah saat-saat ini nih. Apalagi saat ini kayak orang biasa tidak tarawih. Kalau tarawih jamaah itu gampang. Makanya di masjid-masjid itu Masya Allah aturannya ulama itu dikasih nawa itu somawotin anadai farti sehari Ramadan ya di sana. Itu sudah enak sekali. Jadi mengingatkan orang-orang yang lupa tidak niat, jadi ingat niat. Oh iya saya belum niat. Nah ini pintarnya ulama dulu gitu.
pinternya bikin wis ndak dalil tapi ngasih solusi kepada masyarakat. Nah, ini namanya ulama dulu pinternya itu. Kalau ulama sekarang wis gak ono itu nawa itu sama godin, tapi solusi tidak pernah ngasih solusi. Artinya solusi itu masyarakat bisa bener tanpa belajar itu piye itu nggak bisa. Wis bondo metu wedok lah sekarang ini. Nah itu makanya lebih enak ikut ulama itu lebih enak lah. Ulama yang betulan ya, bukan ulama-ulamaan ya. Nah itu, jadi itu enak sekali. Cuma biasanya orang yang niatnya begitu itu, orang niatnya pada saat tarawih ini hati-hati. Nanti kalau pas 10 hari terakhir di bulan Ramadan, nah ini biasanya kalau dulu sebelum ada COVID ini biasanya kan orang sudah tarawihnya di mall, tarawihnya di Ramayana, tarawihnya di pasar malam. Nah ini ya repot ini, sampai di rumah udah mau sholat isya aja untung sekali sudah. Nah, sehingga habis sholat isya langsung tidur, begitu habis sahur ingat habis sholat subuh, lah saya tadi malam ini nggak niat puasa, berarti ini tidak sah puasanya. Monggo puasa niat itu nggak bisa dibuat mainan. Nah ini, kecuali kalau yang tadi malam itu niatnya saya niat puasa 1 bulan, 1 bulan ini semuanya fardu karena Allah Ta'ala. Puasa Ramadan diniati 1 bulan. Nah ini semisalnya besok lupa tidak masalah mengikuti Imam Malik. Tapi mengikuti Imam Syafi'i terus besok juga wajib niat. Kenapa? Karena puasa yang sekarang itu bukan puasa besok. Puasa yang sekarang misalnya sekarang tanggal 10 itu bukan puasa yang tanggal 9 masing-masing. Kayak orang tarawih itu loh, tarawih 20 rakaat. Rakaat kedua ya perlu niat. Kenapa? Karena sholat yang rakaat kedua, salam yang kedua maksud saya itu bukan salam yang pertama, maka perlu niat lagi. Ya, itu puasa juga begitu. Jadi monggo diinget-inget bahwa jamaah sekalian rahimakumullah, niat itu sangat penting dan niat itu harus diletakkan di waktu malam. Kalau kesiangan, nah ini belum niat, nah indah Syafi'i jelas puasanya tidak sah, tapi juga haram untuk makan minum haram. Pokoknya ya seperti orang puasa itu. Yang kedua, jauhilah sesuatu yang membatalkan puasa. Cuma itu aja, rukunnya puasa cuma 2. 1 niat, 2 meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu 1 al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ada orang misalnya diogrok klek muntah biar mungkin masuk ini orang yang perempuan mungkin lagi hamil, dia kalau nyium suaminya itu bau keringatnya suami dia muntah, suami datang disedot, termasuk sengaja itu jenenge. Termasuk sengaja. Panjenengan bau bawang misalnya, lah kok sudah tahu kalau saya bau itu muntah, kok masih sampean sedot muntah. Nah itu, lah kalau sekarang kita tidak sengaja ya tidak masalah, kekenyangan bukanya, sahurnya, habis sholat subuh muntah misalnya, atau orang hamil memang bawaannya begitu muntah, ya tidak masalah. Yang kedua yaitu wusulu ainin ilal jauf, sampainya sesuatu benda kepada perut, kepada otak kalau di atas, kalau di sini perut. Kalau di bagian bawah ini perut, yang tembus ke perut atau tembus ke otak. Tembus ke otak, yang tembus ke perut itu hidung, mulut, kubul, dubur, ini perut. Nah ini batal. Yang telinga ini tembusnya ke otak. Jadi memasuknya sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh manusia. Nah itu, ini membatalkan puasa. Jadi ya makan, minum, terus apa lagi itu, ya pokoknya masuknya itulah. Makanya monggo kalau cebok khususnya perempuan ini monggo hati-hati. Laki-laki cuma jalannya 1 ceboknya, jangan sampai jari ini dimasukkan ke dalam
kubul dalam dalam dubur. Nah, ini jangan sampai dimasukkan. Kalau sampai masuk berarti batal. Nah, perempuan kan belakang bisa masuk, depan bisa masuk. Ya berarti puasanya batal. Terus hati-hati bagi yang orang yang mandi terus telinganya kemasukan. Itu bagaimana? Yang jelas kalau mandinya bukan ibadah itu batal secara mutlak. Mandinya bukan ibadah. Mandi karena aduh cek panasi, aduh cek hausi misalnya, cek adem mandi seret guyur, akhirnya ada yang masuk telinganya airnya ke telinga, maka berarti wudhunya puasanya batal. Lah sekarang kalau orang itu wudhunya ya mandinya itu karena mandi syariat, mandi syariat yang disyariatkan seperti mandi junub, malam-malam junub atau siang-siang mimpi, habis itu mandi junub, atau mandi Jumat, saat ini hari Jumat mau sembahyang mau sholat Jumat dia mandi, namanya mandi yang disyariatkan. Maka dia kalau dia itu mandinya biasa, tidak sembrono, apa sembrono itu? Tidak sembrana, gitu ya, maka berarti tidak sah, tidak batal puasanya. Tapi kalau sampean mandi di kolam renang, payur mandi junub sekalipun, nah ini membatalkan puasa karena itu masuk sembrono. Ya siapa tahu warna ini tetap olahraganya di air masuk telinga Pak, ya batal puasanya. Itu menurut para ulama loh, menurut para ulama. Ngoten nggih. Itu membatalkan. Maka itu monggo hati-hati cebok, cebok. Bahkan ada penjelasan kalau orang itu BAB, mohon maaf. Nah ini kalau bisa jangan diputus. Kalau diputus apalagi keras, terus blek, diputus itu namanya putus gigit. Itu kan bahasa Inggrisnya kan ngincup, itu namanya bahasa Indonesianya itu ya mengecil. Begitu mengecil ternyata ada air nutup, ada air yang masuk. Nah ini membatalkan puasa karena ada air yang masuk ke dalam, lubang yang tembus ke perut. Bon, setelah itu usul tadi itu ya dari telinga, dari mana-mana saja. Bon, yang berikutnya adalah jima. Jima itu kumpul suami istri siang hari, batal puasanya. Nah itu loh nggih. Terus istimta itu ya seneng-seneng dengan istri sampai kalau di dalam kitab lain ya sampai keluar mani, Ngoten. Terus haid, nifas, rida, murtad itu yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa. Itu masalah satu, yaitu satu puasa dengan benar. Ini kalau kepingin mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan termasuk yang bebas dari neraka tadi. Puasa yang betul tadi ya menurut fikihnya ya kurang lebih begitulah. Nah yang kedua, yang penting jangan maksiat. Nah udah dapat buahnya itu sudah, berarti sudah punya wadah dan punya alamat, nanti akan dikirimi rahmat oleh Allah, dikirimi maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah begitu. Yang penting tidak maksiat, walaupun mohon maaf, walaupun tidak ibadah. Nah, yang penting tidak maksiat. Kenapa? Lah ya apa wong naumus shaim ibadatun, masyhur itu nggih. Naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu sudah ibadah, tidur loh nggih. Apalagi kalau diniati, waduh saya ini daripada nanti lihat HP, kelihatan wong wedok yang telanjang, kelihatan itu kan maksiat, tak tidur aja. Monggo silahkan. Nah itu nggih, itu ditulis ibadah, ya ibadah di luar Ramadan aja begitu ibadah, apalagi di dalam Ramadan. Nah apalagi lah orang tidur itu kan tidak maksiat toh nggih, walaupun tidak ibadah sebetulnya. Turu gitu aja, tidur begitu aja. Nah ini nggih. Tidur begitu aja, tidak ada niat, tidak ada apa. Nah itu masih lebih bagus daripada orang yang tidak tidur tapi motoni jelalatan, lihat HP, gambar-gambar yang parno itu dilihati misalnya. Nah itu nggih. Pun apalagi kalau dia mau membaca Al-Qur'an.
mau membaca sholawat, mau membaca istighfar, mau tasbih, bertasbih subhanallah. Sudah berapa itu pahalanya? Nah itu loh. Jadi saya ulangi lagi, syaratnya cuma dua, gampang, kepingin mendapatkan rahmat, maghfirah dan ampunannya Allah tadi. Yang pertama yaitu puasa dengan betul. Yang kedua, yang penting jangan maksiat. Kalau sudah tidak maksiat, waduh, berjujuran itu rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.